siang. Semuanya kakak. Ulangi. Selamat siang kakak. Siang Pak. Yang perempuan dipanggil kakak atau enggak? Sama saja. Sama saja. Iya kan adik ya. Perkenalan dulu karena ini pertemuan pertama, ya. Karena ini pertemuan pertama, perkenalan dulu. Jadi pertemuan kali ini pelajarannya adalah Adika Akhlak, ya. Nanti sama Pak Naji, oke? Bisa ya? Mas sudah kenal ya? Belum. Nah, bisa dipanggil Pak Naji ya untuk momen kali ini saja. Nanti kalau di luar beda. Oke. Hari ini nihil atau ada yang nggak masuk? Ada yang nggak masuk. Ada yang tidak masuk. Sebelum memulai pelajaran, nah, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk kakak-kakak HP-nya ditaruh di jadi teks. Taruh di meja mas, kakak-kakak ya. Nanti baca Fatihah bersama-sama berdoa. 1, 2, 3. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, sebelum kita memasuki sesi materi, nah kita alangkah baiknya terus terlebih dahulu. Nah, nanti dibaca bersama-sama atau ada yang membacakan bersama-sama? Bapak saja Pak yang membaca. Saya contohkan nanti bersama-sama ya. Saya contohkan terlebih dahulu nanti baru bersama-sama. Ayat terakhir aja. Terakhir sendiri nanti Mbak. Udah, Baca sendiri. sama-sama. Saya bacakan dulu ya, nanti dibaca bersama-sama setelah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa in 'aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'aqibtum bih wa la in sabartum lahuwa khayrun lis-sabirin. Wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan 'alaihim wa la taku fi dhayqin mimma yamkurun. Innallaha ma'al ladzina ittaqaw wal ladzina hum muhsinun. Sekarang dibaca bersama-sama. Ayo, bareng-bareng. 1, 2, 3. Taruh terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa in 'aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih wa la in sabartum lahuwa khayrun lis-sabirin. Wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan 'alaihim wa la taku fi dhayqin mimma yamkurun. Innallaha ma'al ladzina ittaqaw wal ladzina hum muhsinun. Santunya Mas Arsyad siapa namanya? Ya, Kak siapa?
Mas Ilmi. Artinya dibaca Mas. Artinya serulah Iya Mas. serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmat dan pengajaran yang baik dan berdoalah dengan mereka dengan cara yang baik. Meskipun ya. Oh Mas, lanjutkan belakangnya. Minus. Oh gitu Mas. Oke. Banyak yang pujaan fokus pada laptop. Baca Mbak, lanjutnya Mbak. Sampai mana tadi lanjutnya? Sesungguhnya bagimu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang bersabar. Dan bersabarlah. Oh Mbak, lanjutkan. Itu kerudung hitam pakai kacamata main HP gitu. Nah, baca Mbak lanjutnya Mbak. Dan bersabarlah Muhammad, dan kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah, dan janganlah engkau bersedih hati terhadap kemakmuran mereka, dan jangan pula bersempit dada terhadap budaya yang mereka rencanakan. Sungguh Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Oke, fokus ya. HP-nya ditaruh terlebih dahulu, nanti saya kasih kesempatan untuk buka. Jadi pada materi kali ini kita akan belajar tentang akhlak mahmudah dan akhlak madmumah. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya sajikan video, dilihat, nanti saya tanya satu-satu. Nah, walaupun nggak semuanya, tapi dilihat videonya. Apa yang dapat Anda ketahui? Not you, but me! Every day! So forgive me for not going home to have a good night's rest! I wanted to look for my fucking daughter rather than fucking... If you lift those palms off that turtle shell tabletop, both barrels got sawed off. I understand telling you tonight, but that you came with me. Fokus. Hey, loud, motherfucker. My child! I'm abandoned my child! I'm abandoned my boy! So you do know the difference. If you deliberately sabotage my band, I will fuck you up. Now, are you a rusher? Or are you a driver? Or are you in on my fucking time? Fucking out of my way! You think you can do this to me? You motherfuckers can play a basketball and not get back when I get finished with you. Shoe program, nigga.
Apa yang kalian dapatkan dari video ini? Walaupun tidak paham bahasanya. Sampai marah, sampai attitude, Marah-marah terus. Apa Mas? Tantrum. Oke, boleh tantrum. Bapak, asmane sinten, Pak? Asmane sinten? Fatih. Sinten? Fatih. Fatih. Napa Pak Fatih? Di situ cuma disebutkan marah, sabar, tidak ada pembatasan yang baik dari yang mana itu makna daripada sifat mahmudah. Seharusnya masih ada kurang menurut saya itu. Ada kurangannya. Iya. Boleh. Saya punya Pak? Sama. Sama. Alasan. Ah, nggak tahu. Dari video ini yang diketahui apa? Mukul-mukul, kekerasan. Videonya udah jelas aku. Wah, pinus ah. Agak belakang Mas. Boleh ya Mas ya. Mbaknya ada yang ingin jawab lagi? Gimana Mbak? Ya gitu. Coba dari Mbaknya apa yang di? Nggak paham. Jadi di dalam video tersebut, nah ada satu unsur yang sangat penting, yaitu adalah sikap yang harus dihindari, yaitu godok atau pemarah. Nah, terus ada tambahan yang hampir sama tapi ngetrennya tantrum, yaitu temperamental. Ya, temperamental, jadi marah, tapi marahnya itu melampiaskannya dengan cara, nah itu tadi kekerasan, gebrak-gebrak meja, terus bentak-bentak. Nah, ini biasanya cowok, ya. Mas Arsan, ya. Enggak pernah. Sering Pak. Sering gini. Dia marah mereka di kok goleng. Ini memang saya sajikan hanya pemarahnya saja, Pak. Saya sajikan untuk materi yang videonya berisi pemarahnya dulu. Nanti kita akan belajar lebih lanjut lagi. Ini yang pertama, refleksi refleksi dari video. Kemudian ada akhlak mahmudah dan akhlak mahmumah dan mahmudah. Yang pertama, godok atau pemarah. Ini saya terangkan sedikit. Nanti karena kita kan ini sudah anak SMA ya. Nah, SMA nanti lebih banyak anak-anaknya, kakak-kakak yang belajar. Jadi saya hanya mengarahkan, memberikan materi seperti stimulus, nanti belajar dimaksimalkan sendiri. Saya memfasilitasi. Paham Mas ya? Ini yang pertama itu godok. Kata kuncinya itu adalah marah. Marah. Temperamental, sifat seseorang yang mudah marah. Marahnya itu pasti ada sebab. Nah, dari hal yang tidak disukai yang berasal dari orang lain. Nah, ini jadi kata bapaknya yang sering marah Mas Arsad ya sini. Bener ya Mas? Enggak. Bapak juga ada yang temperamental kan? Suka tantrum itu. Suka ngambukan itu kan? Ngambuk-ngambuk gak jelas. Terus kalau ngambuk gak ngecas gitu kan? Nah, ini perlu dihindari. Nah, pemicu dari godok kan? Ini ada dua pemicu dari godok. Itu yang pertama dari psikis. Yang fisik dulu, fisik dari jasmani. Mungkin Mas Arsyad ketika badan lelah, ya, pikiran mumet, ijek ngadepi suka tantrum, mesti emosi Mas ya. Sabar Mas, sabar. Alhamdulillah. Nah, biasanya kalau ketika kita itu badannya lemah, pikiran sedang kalang kabut, kemudian menghadapi seseorang ya, ada yang nggak suka di orang lain, pasti kita terpicu emosinya, ya nggak? Lumrah. Nah, tapi kita juga harus bisa menghindari. Yang kedua ada psikis. Psikis baik dari rohani, dari mentalnya. Sudah dari kecil dia
mohon maaf ya dari sudah mendapatkan rekaman-rekaman masa kecil emosi dari keluarga. Nah, itu tadi membekas. Nah, itu tadi. Tapi kita bisa belajar sedikit-sedikit untuk meminimalisirnya. Ini yang pertama alat madhumah. Yang kedua alat maeda. Nah, ini untuk mengimbangi itu ada mujahadah an-nafs. Mujahadatun nafas atau mengontrol diri. Jadi kalau kita mengontrol diri, kita upayakan walaupun kita emosi, kita marah. Tapi kalau kita bersabar sedikit, aja jenenge wong itu yang kuwi. Contoh umpamanya, yang laki-laki punya pacar ngambekkan, iya mana ya betulnya sabar. Contohnya ini, contoh kata bapak-bapak yang sudah memiliki istri ya, kadang kan ada yang sedikit-sedikit kita harus belajar kan itu, ya kan? Kita bersabar sedikit, ya udah nggak apa-apa. Tapi setelah itu dikomunikasikan dengan baik. Kalau ada hal yang tidak disukai, mungkin bertemu dengan orang podo-podo meletene numpak motor, ono sing ning pinggir jalan lihat-lilik, wah, numpak motor melir-melir. Nah, ini pemicu. Nah, ya kan? Nanti akan ada gesekan. Biasanya yang remaja-remaja. Kalau kita tidak bisa mengontrol diri ya itu tadi, seperti tadi. Nah, terus di antaranya caranya ini ada manajemen resiko. Manajemen resiko itu berarti kita memikirkan apa yang kita perbuat, resikonya apa. Kita bertengkar, jotos-jotosan. Kalau tidak di ring ya, tidak di atas matras ya, tidak ada resminya, akhirnya nanti bisa visum. Nah, nanti siapa yang rugi? Diri sendiri. Contoh ini, ya remaja-remaja yang suka kekerasan. Terus kita harus bersabar dan tidak ceroboh, tidak gampang mengambil keputusan. Tidak hanya masalah emosi saja. Ketika kita membamba ini, saya contohkan yang perempuan awal bulan dikasih sangu orang tua, dikasih uang satu, buka scroll TikTok atau scroll Shopee, wah, gak mikir gurine. Tuku CEO. Nah, ini nggak bisa mengontrol diri, ya kan? Nah, terus yang setelahnya memperbanyak zikir. Nah, ketika kita emosi ya istighfar. Astagfirullah. Nah, ini seperti Mas Asyad tadi loh. Astagfirullah itu ya kan? Sabar Mas ya. Nah, terus yang terakhir jangan lupa kita berdoa memohon perlindungan Allah. Ini yang mahmudah yang pertama. Yang alat mahmudah yang kedua yaitu syaja'ah. Selain kita mengontrol diri, kita juga harus berani. Berani dalam hal ini tuh membela yang benar. Nah, ketika ada hal yang kurang pas atau tidak cocok atau salah, kita harus bisa mengingatkan. Nah, ini saya kasih pengantar saja, nanti teman-teman belajar bagaimana agar pemahamannya bisa maksimal. Bisa saya kasih pengantarnya. Nah, saja itu berarti keteguhan hati, pendiriannya kuat, tidak goyah pendiriannya. Nah, terus kemudian lawan katanya itu adalah al-jubn, penakut. Sana dan teman, sini dan teman. Tapi kalau kita nyari temannya hanya untuk sisi yang buruknya kan kurang pas. Kemudian, tapi kalau kita yang berani tapi beraninya ceroboh itu at-tahawur, berarti nekat. Ceroboh itu tadi. Oke, next. Ini saya kasih pengantar. Sebelum lanjut ada yang ditanyakan nggak? Tidak. Yakin? Tidak ada? Tidak ada? Pak Fatih, gimana? Cukup. Ada yang ditanyakan nggak? Nanti kita lanjut sesi selanjutnya. Banyak? Mas Asad? Ya? Oke. Lanjut. Dapatnya dibuka. Sudah? Nah, yang perempuan setiap 4 orang satu kelompok. Yang ini 5, berarti satu kelompok. Yang belakang 5, sederet satu kelompok ya. Satu kelompok. Nah, yang bapak-bapak berarti nanti ada 4 ini satu kelompok, yang 6 satu kelompok. Nah, ini 6 banyak sendiri gak apa-apa. Oke, nanti saya kasih waktu. Nah, kerjakan tugas kelompok ini.
Soalnya ada di link soal yang scan me, nanti jawabnya ada di link jawaban. Bisa di scan barcode. HP-nya bisa kan? Nah, dikerjakan per kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, perempuan di belakang, kelompok 3, Pak Fatih sama teman-teman, kelompok 4, Mas Arsad sama temannya, berarti kelompok 5. Oke. Bisa scan nggak Mas? Tak scan nggak? Bisa? Oke, scan. Pak bisa munduran dikit Pak. Oke, ya. Gambarnya Yang kelewatan. scan nih. Soalnya di scan. Udah, scan nggak? Nah. Sekian buka kode QR, terus sudah masuk buka kode QR. Gak apa, yang penting ada soalnya. Yang soalnya dulu Mbak, jawabnya nanti. Ya ini kan jawabnya. Ya. Oh ya. Bener. Dikerjakan sana nomor dulu. Saya enggak. Makasih Pak. Ya. Bisa Pak? Kudu nyerap Pak. Oke. Monggo. Minim sinyal. Yang belakang sudah, soalnya sudah bisa dibaca. Kerjakan. Jawabnya nanti di jawaban, diketik. Nah, temannya ada yang kan ini kan kerja kelompok. Nah, ini kan temannya ada yang ngetik jawabannya. Nanti tinggal wah ini Pak. Mas, laptopnya ditutup dulu Mas. Oh, soal apa? Soal. Ini soal weh. Soal jawaban langsung tekan jawaban nih. Saya tak scan sih. Jawabannya itu cah. Buat kelompok sendiri 3 orang. Nah, kerjakan sendiri 3 orang Mas. Ini Mas, kerjakan sendiri Mas. 3 orang Mas, satu maju. Ya, apa? Maju. Ini yang baris kedua kelompok sendiri. Biar enggak apa namanya? Enggak numpang L. Sekarang maju. Ini berapa jam Pak? Laksanaannya berapa jam? Iya. 45 menit. Terakhir berhentinya jam 4 ya. Nanti Sendiri. Pak, katanya tadi 20 menit. Katanya tadi 20 menit. Tadi kan masih ada presentasi ya, dikerjakan dulu. dispensasi Pak. Dispensasi ya, iya. Boleh. Ini yang sudah selesai boleh keluar kan Pak? Ya, soalnya ada 3. Nanti kalau sudah selesai baru soalnya 3. Makanya lebih cepat lebih baik. Ya, 2 aja. Oke, nanti soalnya ketiga tidak usah. 2 aja. Bayi wali. Jawabannya. Ini yang lain jawaban sudah di enggak satunya. Nanti ditulis Mas, kelompok berapa? Ini akan berapa Kelompok 6, ya kelompok 5 belakang. 3 orang aja. Terus nama kelompoknya pas mau ngirim. Nama kelompoknya pas mau ngirim. Jadi jawabannya diketik. Ya, jawabannya diketik.
Nanti jawabannya diketik, nanti kalau sudah selesai kan mau dikirim. Kan nanti baru ditulis nama kelompoknya, kelompok berapa gitu. Kayaknya enggak bukan satu ini. Ya? Satu saja yang jawab, satu saja yang jawab. Yang jawab satu aja cukup. Kan sudah selesai. Kelompok E. Di kelompok dia. Ini jawaban Pak. Nomor berapa Mas? Nomor 1. Nomor 1 nomor berapa? Beda-beda. Teknologi. Kayaknya ini nomor 1. Yang jawabannya. Ini kan gerak lima itu baru mulai. Oh ya, bulan. Masuk. Siap, selesai. Kan mainnya pakai HP. Ya, Pakai HP. Nah, yang soal pertama sudah selesai semua? Kelompok 1 sudah? Kelompok 1 ya sudah? Kelompok belakang kelompok 1 sudah? Pas mau ngirim tulis kelompok 3 berarti. Kelompok sudah? Apa kelompok 1 sudah? Kelompok 4. Ya, kelompok 4. Kirim jam. cepat bisa. Belum. Pak. Oke. Oh ya, lebih cepat lebih baik ya. Tapi kalau lebih cepat, kalau sudah selesai ya udah. Cepetan, yang baik. Bapak Pak tadi Cuma kelompok saja, sampai sana. Sudah? Wes, sudah. Nomor 2 udah layak. Kelompok Arsad Hilmi. Nah, kelompok 2, kelompok 3, kurang 1. Langsung harus simbol jawaban dari IAI. Ya, apa? Enggak apa-apa. Kelompok 1. Yang ini. Di kelompok 3, kelompok 2, kelompok 6, kelompok 5, Mas. Alhamdulillah kedua Pak. Lebih cepat lebih baik. Yang kedua, kelompok 3. Kelompok 3 apa 2? Salah ketik Kak itu Pak tadi. Ini Yang kelompok 3 ya. Itu loh yang bengoknya. Oh, yang Yang enggak ada bengoknya sini Pak. Yang Tadi. yang enggak ada emotnya situ, laki-laki. Yang emot, orang emot ya. Lah iya. Oh iya, iya. Suatu lah pikir umat. Enggak usah. Halo. Enggak apa-apa. Yang ngetik jawabannya nih. Nah, ini nanti bisa dipakai untuk kakak-kakaknya untuk apa namanya semester selanjutnya. Ini termasuk bisa sebagai media pembelajaran interaktif. Jadi siswa mengirim nanti bisa langsung dimonitoring oleh guru. Itu apa namanya? Websitenya Kak? Padlet. Di HP ada aslinya. Pak, download di Play Store bisa. Ayo Pak langsung beli kedua. Nunggu yang teman-teman yang ya
Sambil nunggu. Ora ya, nanti tugasnya sudah dikumpulkan. Nah, ini penutup. Nah, untuk penutup. Nah, Oke, wassalamualaikum. Waalaikumsalam. ada satu kisah yang harus ditonton terlebih dahulu. Bisa apa jangan? Bisa Bukan juga. Ini gimana sih? Masa lu sekali gitu aja nggak bisa? Mau saya bisa. Berapa menit Pak kirimnya Pak? 4 menit juga. Mata taruh mana? Lihat tuh pada. Marah-marah itu yang gak lihat jalan ke depan. Gue di kanan ya, harusnya gue yang minggir. Udah. Kok malah pada ribet jalan sih? Apa lu lihatnya? Masa jualan aja nggak tahu? Ya kalau saya tahu, nggak mungkin saya nanya ke abang. Ya nanya yang masuk akal. Ya, gimana dong kata abang? Kalau abang tahu nggak mungkin aja abangnya. Pak, ini mana marah sih? Gue bilang ke Mara, itu orang yang nyebelin. Pak, pokoknya kalau kita punya lagi ya. Nanti apa saja lagi sana. Nah, itu kan timbal, Bang. Kamu tuh kenapa sih? Gak tahu. Kamu kenapa? Lu kita ngopi dulu? Boleh. Bang, kopi. Kopi nafsu. Asal tak oke. Kamu pernah dengar cerita tentang ular yang mati dari gergaji? Belum. Bego banget tuh ular. Gimana ceritanya? Gila kowe. Karet itu kok sama. Ular itu mau masuk gergaji yang malah melukai pukulannya. Karena merasa tidak mau kalah dengan sisa tenaga yang ada, ular itu melindungi gergaji dan pada akhirnya membunuh satu. Jadi ular itu mati karena maunya sendiri. Kadangkala di saat kita marah, kita nggak peduli dengan siapa kita melampiaskan amarah. Rasa rasional kita jadi hilang gara-gara hati kita gelap. Sampai setelah semua berlalu, baru kita sadar bahwa yang tidak kita sendiri. Kok malah marah-marah? Situ yang nggak lihat jalan ke depan. Gimana marah? Itu orang yang nyebelin. Jadi, yang jadi ular itu loh. Amarah dan pikiran negatif lainnya bagaikan ular yang sedang melidiki gaji. Semakin lama kita mengumbarnya, hal itu cuma akan merugikan kita sendiri. Lalu tidak akan ada kedamaian dalam hati selama pemikiran negatif itu ada. Iya, lo salah sih. Oke.
harus ditanamkan dalam hati apa yang kalian pelajari hari ini, kebiasaan apa yang akan kalian ubah besok. Enggak cuma laki-laki, perempuan juga. Sebelum saya tutup ada sedikit kutipan saya ambil dari kitab Nasoihul Ibad. Redaksinya rawi pertama dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah annahu qala an-nabiyyu thalathun munjiyat wa thalathun muhlikat wa thalathun darajat wa thalathun kafarat. Ammal munjiyat fa khasyatullahi fis sirri wal alaniyah. Yang kedua, wal qasdu fil fitri wal bina. Yang ketiga, wal adlu fil ridha wal ghadab al hadis. Nanti dilanjutkan. Nanti bisa dilihat kitab Nasoihul Ibad di qaul yang ketiga tentang yang bab ketiga tentang pesan-pesan bekal untuk hidup. Nah, yang pertama ini ada thalathun munjiyat, 3 hal yang bisa menjadi penyelamat bagi kita. Yang pertama, takut kepada Allah, baik sembunyi maupun terang-terangan. Yang kedua, hidup sederhana, qasdu fil fitr wal bina. Jadi kita juga kadang tidak terlalu obsesi dengan harta. Yang ketiga, kita harus adil, pikiran kita rasional, ya, tidak berpikir ceroboh, baik dalam keadaan longgar ataupun emosi. Cukup pelajaran hari ini, semoga bermanfaat bagi kita dan untuk masa depan. Oke? Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Cukup? Oke, sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.